tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdurrahman Bumran, antek daripada imperial. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Dan kali ini kita akan menyambung kembali atau meneruskan kembali pembahasan tentang Danyang Malaysia atau sejarah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, sekiranya teman-teman menonton part sebelumnya agar teman-teman bisa mengerti tentang alur pembahasannya. Untuk itu kita mulai videonya. Dan untuk teman-teman mau subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio waktu itu, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Kemudian pada tanggal 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Pada tanggal 3 Mei 1964, di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berisi Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia dan Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Kemudian pada tanggal 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa akan mengganyang Malaysia. Dan pada tanggal 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September tahun 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di dua belah pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah dengan tanpa hasil. Dan pada tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora ini. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksdia Udara Omar Dhani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI Angkatan Darat, termaksud 3 batalion Para dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya yaitu Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopur 1. Komando Tempur 2 atau Kopurda berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin oleh Brigjen Soeparjo sebagai Pangkorpur 2. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut dan juga KKO.
Komando ini dilengkapi dengan brigade pedarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Seperti Tentara Laut Diraja Malaysia mengarahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik bersenjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service atau SAS. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris Australia juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Referensi ini bisa teman-teman dapat di majalah Angkasa edisi tahun 2006. Pada tanggal 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba untuk membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada tanggal 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian, di perbatasan Johor Malaka, dan membunuh pasukan Resmen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru, dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu Pulu, Muar, Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari tahun 1965 dan mencoba untuk membentuk konferensi kekuatan baru sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan Genevo Games of the New Emergency Force yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada tanggal 10 sampai 20 November tahun 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada Januari tahun 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen Kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan pesemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerangan melalui perbatasan Indonesia. Tetapi, unit dari Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia. Australia mengakui penerobosan ini dilakukan pada tahun 1996. Pada pertengahan tahun 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada tanggal 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik, dekat Tawau, Sabah, dan berhadapan dengan resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sampurna. Serangan dan pengapungan ini terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia.
Menjelang akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September atau G30 SPKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan perdebatan dan keberatannya Soekarno yang tidak memegang kendali pemerintahan secara efektif, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi berhubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir di bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Dan itulah sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada tahun 1963. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Kepada teman-teman semua, Adun ucapin terima kasih. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you. Yang kami anti yaitu Malaysia. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia